Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada MK Teori Pengambilan Keputusan. Adapun anggota di kelompok ini yaitu ada Maisi sebagai moderator dan pemateri, selanjutnya ada Gayu Trisuliani sebagai pemateri, ada Neng Ratasari sebagai pemateri, dan ada Muhammad Dimyati Sumus sebagai pemateri. Adapun pembahasannya yaitu sebagai berikut. Tujuan organisasi. Tujuannya yaitu untuk memperoleh produk minuman yang tepat sehingga grafik penjualan di toko meningkat sesuai dengan kebutuhan konsumen, itu dengan menggunakan proses pemilihan salah satu alternatif terbaik yang menggunakan data yang dimiliki, menggunakan keterkaitan antar data, masalah, tujuan, dan menggunakan alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama ada tahap penelusuran, yang kedua ada tahap perancangan, yang ketiga ada tahap pemilihan, dan yang keempat ada tahap implementasi. Tahap penelusuran. Ada pengamatan lingkungan internal, kekuatannya, modal sendiri, fasilitas tersedia, dan kelemahannya, kualitas produk, kurangnya promosi produk, terdapat produk yang serupa seperti teh pucuk, teh kotak, dan teh botol. Lingkungan eksternal, peluangnya, tempat yang strategis, dan ancamannya adanya pesaing di sekitar toko. Merangkum permasalahan, ada kualitas produk, kurangnya penyetokan produk teh, terdapat produk yang serupa seperti teh kotak, teh botol, dan teh pucuk. Selanjutnya ada tahap perancangan, masalah yang akan diselesaikan, kompetensi produk serta penyetokan produk teh sebagai penentuan produk minuman teh yang terbaik, berkualitas dan diminati banyak konsumen di semua kalangan dari mulai anak kecil sampai dewasa. Tujuan pengambilan keputusan memperoleh produk minuman yang tepat sehingga grafik penjualan di toko meningkat sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tahap perancangan. Selanjutnya menentukan data yang terkumpul dari hasil observasi lapangan. Didapatkan data bahwa pemilik toko telah melakukan pemilihan beberapa produk teh untuk dijual di tokonya. Hasil yang didapatkan antara lain ada 3. Yang pertama, penjualan produk teh botol dalam keadaan ramai terjual 30 buah atau picis, dan pada saat sepi terjual 15 buah. Yang kedua, penjualan produk teh pucuk dalam keadaan ramai terjual 60 buah, dan pada saat sepi terjual 30 buah. Yang ketiga, penjualan produk teh kotak dalam keadaan ramai terjual 40 buah, dan pada saat sepi terjual 25 buah. Setelah tahap perancangan, selanjutnya ada tahap pemilihan atau choice. Untuk mempelajari data yang dimiliki, pada tahap pemilihan ini masih sama dengan data yang terkumpul di tahap perancangan sebelumnya, yaitu ada penjualan produk teh botol dengan keadaan ramai 30 picis dan sepi 15 picis, produk teh pucuk pada saat ramai 60 picis dan pada saat sepi 30 picis, serta produk teh kotak dalam keadaan ramai 40 picis dan pada saat sepi terjual 25 picis. Selanjutnya, mempelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan, yaitu kompetensi produk teh yang rendah akan menyebabkan kurang diminatinya produk tersebut dan menyebabkan toko sepi dari pengunjung atau konsumen. Setelah tahap pemilihan, selanjutnya ada tahap implementasi. Yang pertama, kita pelajari dulu data yang dimiliki, yaitu alternatifnya ada 3, ada teh botol, teh pucuk, dan teh kotak, dan pendapatan saat ramai dan sepi. Bisa dibaca di situ pada tabel. Yang kedua, ada pelajari keterkaitan antara data, masalah, dan tujuan. Masalah di sini yaitu dengan adanya beberapa penyetokan produk teh, diharapkan kualitas produk teh baik, dan begitu peningkatan penjualan produk teh bisa meningkat. Dengan kualitas teh yang baik, maka pemilik toko tidak ragu untuk menyetok produk minuman teh yang diharapkan konsumen akan lebih puas untuk membeli produk yang selalu ada persediaannya, serta dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen untuk datang kembali membeli produk tersebut.
serta tujuannya yaitu memperoleh penyetokan lebih banyak lagi dari berbagai produk teh yang diminati, sehingga diharapkan produk teh menjadi minuman yang berkualitas dan dapat menarik konsumen lebih banyak lagi untuk membeli teh di toko tersebut. Selanjutnya di sini ada kriteria Maximax, yaitu kriteria ini mengambil hasil terbesar dari alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam pengambilan keputusan. Berikut datanya. Alternatifnya yaitu ada teh botol, teh pucuk, dan teh kotak. Dengan pendapatan pada saat ramai, teh botol ada 30, teh pucuk ada 60, teh kotak ada 40, dan gabungan ketiga merek tersebut yaitu ada 30. Dilihat dari tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan berdasarkan Maximax adalah pada alternatif gabungan dari ketiga merek produk teh sebanyak 130 pieces. Karena jika digabungkan ketiganya dapat meningkatkan penjualan, persediaan baru dapat dimulai, dan ini artinya dapat meningkatkan penghasilan UMKM. Di sini saya Neng Ratnasari akan melanjutkan penjelasan dari Gayuh. Di slide selanjutnya yaitu ada kriteria minimax. Kriteria ini diambil dari hasil nilai terendah yang paling besar dari semua alternatif. Berikut datanya. Teh botol kalau sepi ada 15, teh pucuk ada 30, teh kotak ada 25. Gabungan ketiga merek yaitu ada 70. Dilihat dari tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan berdasarkan minimax adalah pada alternatif penambahan persediaan teh botol. Karena dengan menambah persediaan, pemilik usaha tidak akan kekurangan stok dan akan tetap memiliki pelanggan setia. Dengan ini, pelanggan merasa semua kebutuhannya terpenuhi. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada kriteria maksimin. Kriteria ini diambil dari hasil nilai terendah yang paling besar dari semua alternatif. Berikut datanya. Teh botol kalau sepi ada 15, teh pucuk ada 30, teh kotak ada 25. Gabungan ketiga merek yaitu ada 70. Dilihat dari tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan berdasarkan maksimin adalah pada alternatif gabungan dari ketiga merek produk teh dengan harga yang sama. Alternatif ini mendapatkan nilai terendah yang paling besar dari semua alternatif yaitu sebanyak 70 pieces teh. Lalu di slide selanjutnya ada kriteria Littlest. Kriteria ini menganggap semua alternatif keputusan memiliki peluang yang sama untuk terjadi dan mungkin berulang. Berikut datanya. Ada 3 alternatif yaitu menambah persediaan teh pucuk dengan harga awal. Teh botol di saat ramai ada 30, di saat sepi ada 15, teh pucuk ada 60, kalau sepi ada 30, teh kotak kalau ramai ada 40, kalau sepi ada 25. Gabungan ketiga merek itu kalau ramai ada 130, kalau sepi ada 70. Mengurangi persediaan teh botol dan gabungan dari ketiga merek dengan harga yang sama, maka probabilitas untuk setiap alternatif adalah 1/3. Berikut penjelasannya. Menambah persediaan teh pucuk harga awal 1/3 dibagi 60 ditambah 1/3 dibagi 30 yaitu hasilnya 30. Mengurangi persediaan teh botol 1/3 dibagi 30 ditambah 1/3 dibagi 15 yaitu hasilnya 15. Gabungan ketiga merek dengan harga yang sama 1/3 dibagi 130 ditambah 1/3 dibagi 70 yaitu hasilnya 66,6. Dari perhitungan di atas diperoleh nilai terbesar dari alternatif gabungan ketiga merek produk minuman teh dengan harga yang sama. Maka dalam kriteria Littlest ini akan memilih alternatif gabungan sebagai keputusannya. Lalu di slide selanjutnya itu ada kriteria maksimal regret. Kriteria minimal regret diambil untuk menghindari penyesalan yang akan timbul setelah memilih keputusan yang meminimumkan penyesalan yang menghindari kekecewaan terbesar atau memilih nilai minimum dengan regret maksimum. Berikut datanya. Teh botol, kalau ramai 130 dikurangi 30 sama dengan 100, kalau sepi 70 dikurangi 15 sama dengan 55. Teh pucuk kalau ramai 130 dikurangi 60 sama dengan 70. Kalau sepi 70 dikurangi 30 sama dengan 40. Teh kotak jika ramai 130 dikurangi 40 sama dengan 90. Jika sepi 70 dikurangi 25 sama dengan 45. Gabungan ketiga merek. Jika ramai 130 dikurangi 130 sama dengan 0. Kalau sepi 70 dikurangi 70 sama dengan 0. Nilai maksimal regret dari alternatif yang sudah disediakan adalah dengan menambah persediaan teh botol dengan harga awal dengan hasil jika kondisi sepi sebanyak 55 pieces per hari. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Pesan yang diambil pada toko sembako Mufakat yaitu
Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, dapat diambil keputusannya, yaitu pada toko sembako mufakat akan menambahkan jumlah penyontokan pada produk minuman teh botol, dikarenakan teh botollah yang paling laku terjual baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Dengan adanya penambahan stok, maka dapat memenuhi permintaan setiap pelanggan dengan kondisi tidak pasti, yaitu dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Dikarenakan teh botollah yang paling laku terjual baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Jadi, kesimpulan teori pengambilan keputusan pada toko sembako mufakat yaitu memperoleh produk minuman yang tepat sehingga grafik penjualan di toko meningkat sesuai dengan kebutuhan konsumen, yaitu dengan menggunakan proses pemilihan salah satu alternatif terbaik yang menggunakan data yang dimiliki, menggunakan keterkaitan antara data, masalah, tujuan, dan menggunakan alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. Sekian hasil presentasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.